Selamat datang di tutorial IoT Indonesia. Kali ini kita akan membahas tutorial bagaimana cara membangun rumah dari awal sampai akhir untuk menciptakan konsep rumah pintar. Yang pertama kita lakukan tentunya adalah kita harus perhatikan lokasi-lokasi mana yang membutuhkan instalasi listrik, terutama untuk colokan. Ya, terkait dengan ini tentu kita banyak belajar ya dari pengalaman. Kita membuat rumah, setelah kita huni dan kita ingin menambahkan sesuatu, apakah itu perangkat, biasanya kita lakukan atau membobok tembok, menambahkan kabel ya. Itu artinya kita kurang dalam persiapan untuk pengembangan rumah ke depannya. Nah, di tutorial kali ini saya akan membahas lengkap bagaimana jika teman-teman semua baru saja akan membangun sebuah rumah dan menginginkan konsep rumah pintar. Di video sebelumnya saya sudah menggambarkan bagaimana membangun rumah pintar dari sisi perangkat. Pada tutorial ini kita akan membahas tentang bagaimana sistem pengkabelan yang kita bisa lakukan atau kita bisa tempatkan tentunya. Nah, yang perlu kita pahami bahwa device pintar atau smart device ini memiliki dua sumber energi ya. Yang pertama bisa menggunakan sumber energi baterai, atau yang kedua smart device yang menggunakan listrik langsung dari PLN. Nah, tentu kita sudah perlu memikirkan bagaimana tata letak daripada perangkat itu nantinya, dan kita sudah perlu melakukan persiapan tentang peralatan apa yang perlu dipasang, terutama stop kontak. Tentu untuk perangkat-perangkat yang berbasis menggunakan perangkat pintar yang menggunakan colokan listrik langsung, kita perlu menambahkan colokan, dan posisinya kita sudah harus atur sebelum kita membangun sebuah rumah. Jadi kita sudah ada perencanaan dari awal sebelum kita membuat rumah kita tentunya. Nah, di sini saya akan memperlihatkan ya. Biasanya kalau seperti ini ya, kayak CCTV ini ya, biasanya menggunakan listrik langsung, dan biasanya penempatannya juga berada di luar rumah. Jadi untuk menghindari di kemudian hari sebelum kita memasang ya, ini kabel berseliweran di rumah kita, jadi penampakannya juga kurang bagus ya. Nah, kita sudah harus rancang dari awal. Jadi saya coba buat sketsanya ya. Jadi kita sudah harus membuat di sini jalur stop kontak ya. Di sini Jadi kita sudah harus membuat jalur stop kontak di sini. Ini akan melayani nanti CCTV. Kemudian biasanya kalau alarm atau sirine juga membutuhkan stop kontak. Nah, makanya kita juga butuh satu stop kontak di sini, bisa seri 2 ya. Jadi ini juga melayani sirine ya di sini. Jadi ini kita perlu persiapkan sebelum kita membangun rumah. Kita sudah harus perencanaan ya. Jadi nantinya tampilan rumah kita juga akan cantik, tidak akan dipenuhi dengan kabel yang berseliweran. Demikian juga yang akan menggunakan internet. Jadi ini juga biasanya sangat mengganggu ya.
penampakan kabel wifi ini tentu kita bisa mengakali dari awal. Jadi posisinya nanti juga itu lewat di atas plafon ya. Jadi kita buatkan ruang, jadi kita ngebor dinding ya pas masuk untuk pemasangan kabel daripada internet ya. Dan ini juga akan mempercantik rumah kita, jadi tidak ada kabel yang berseliweran di sana sini. Kita lanjut tadi. Jadi yang dibutuhkan di sini adalah di luar, tentu tadi di luar kita butuh sistem keamanan. Nah, rata-rata CCTV itu membutuhkan listrik langsung ya dari PLN. Demikian juga dengan sirine, tentunya dia juga butuh listrik langsung dari PLN. Sisanya kayak sensor pintu, sensor jendela atau sensor pagar ini juga menggunakan baterai, jadi kita tidak butuh. Nah, kemudian di sini saya juga menggunakan base station atau deteksi kehadiran ya. Jadi percent detection ini juga membutuhkan koneksi listrik langsung. Jadi di bagian luar ini sudah membutuhkan 3 colokan ya. Jadi kita sudah buat di sini colokan ya. Terserah bisa 1 colokan di paralel menjadi 3 nantinya dengan kombinasi tentunya. Ini bisa diatur sedemikian rupa tentunya ya, sesuai dengan keinginan. Yang intinya menurut saya di sini minimal tersedia 3 colokan ya. Ada 3 colokan di sini di bagian luar atau di dinding bagian atas ya. Jadi kenapa harus di atas ya? Pertama juga akan terkait juga dengan nanti dengan posisi base station ya. Base station itu agak di atas supaya bisa mengcover seluruh area ya. Jadi pada saat ada anggota keluarga masuk dan terdeteksi oleh base station, maka semua lampu seperti yang saya bahas di video sebelumnya itu akan menyala di area garasi, teras depan, dan teras tengah seperti itu. Jadi saya ulangi, di sini kita membutuhkan 3 stop kontak ya. Ini juga bisa digunakan, kita menggunakan stop kontak yang smart tentunya. Kita bisa gunakan untuk bisa digunakan secara real time dan bisa dikontrol. Nah, setelah kita membuat di sini kita membuat 3 colokan tentunya. Nah, kita sisa berpindah ke posisi yang selanjutnya yaitu ke area ini ya. Nah, di area ini kita juga bisa tambahkan 1, karena biasanya pada saat kita nah, untuk area tamu jadi untuk kita berpindah ke area teras depan. Ini juga membutuhkan 1 colokan di sini ya. Kenapa kita membutuhkan colokan juga di sini? Kita juga membutuhkan 1 percent detection di sini ya. Jadi untuk mengontrol lampu yang ada di teras. Jadi jika ada tamu atau anggota keluarga ya yang duduk di area ini, maka lampu akan menyala di waktu tertentu tentunya. Nantinya di malam hari kita bisa setting di situ ya. Jadi di sini kita buatkan 1 stop kontak. Yang di sebelah kanan tadi ada 3, berarti kan sudah ada 4. Nah, bisa diakali sebenarnya, artinya tetap kita menggunakan 1 stop kontak, kita bisa paralelkan menjadi 3. Kemudian selanjutnya di area tamu. Nah, di area tamu ini kalau kita lihat ya, area tamu ini
Nah, ini juga kita membutuhkan present detection ya, base station ya. Jadi kita membutuhkan juga di sini ada colokan ya. Ini bisa menyatu juga nanti dengan colokan AC. Di sini ada satu. Di sini ada satu colokan stop kontak, di sini satu. Di sini akan kita menggunakan satu present detection juga. Jadi posisinya bagian atas ya. Posisinya bagian atas. Jadi kita bisa tempatkan untuk mendeteksi keberadaan orang dalam ruangan ini tentunya. Selanjutnya di area kantor juga kita membutuhkan satu colokan di bagian atas ya. Di sini di bagian atas kita juga membutuhkan satu sini. Jadi ini untuk mendeteksi pergerakan yang ada di kantor, terserah ruangan apa yang Anda berikan. Ini saya berbicara di rumah saya ya, artinya saya kondisikan, Anda bisa kondisikan tentunya. Kemudian selanjutnya di ruang keluarga ya. Jadi di ruang keluarga ini kita juga membutuhkan ya. Jadi selanjutnya di ruang keluarga kita membutuhkan satu. Ini untuk mendeteksi kehadiran anggota keluarga yang berada di lingkungan atau area ruang keluarga. Jadi posisi atau penempatan present detection ini supaya jangkauannya bisa bagus, sebaiknya di bagian atas ya. Terserah mau di ceiling atau di plafon atau di pinggir daripada tembok ya. Kemudian posisinya dimiringkan dan bisa dilihat nanti untuk mengetes bagaimana jarak yang ideal. Nah, sisa kita mainkan di sini tentunya. Kemudian selanjutnya kita juga pasang di area dapur satu colokan di bagian atas ya. Tadi di sini kan satu ya. Di sini juga satu. Kemudian di area ruang makan juga kita perlu di sebelah tembok ini saya juga pasangkan satu ya. Kita pasangkan di sini juga satu. Ini untuk mengcover area ruang makan. Nah, di sini kita sudah bisa lihat bahwa kenapa kita tempatkan seperti ini ya. Jadi stop kontak memang terbilang banyak yang digunakan ya di sini, namun ini sangat membantu kita juga nanti jika kita ingin menambahkan perangkat yang membutuhkan colokan langsung ya, karena seperti yang saya katakan tadi di awal bahwa perangkat pintar itu sumber powernya terdiri dari dua, ada yang dihasilkan oleh baterai ya, bisa baterai kecil, baterai kancing atau baterai jam ya. Itu dua. Kemudian yang selanjutnya device yang membutuhkan sumber listrik langsung dari PLN. Nah, ini tentu kalau kita tidak pikirkan dari awal, kita akan kelabakan nanti di mana kita akan mengambil jalur listriknya ya. Jadi kita tidak perlu membongkar. Jadi dari awal kita membuat rumah itu kita sudah membuat rancangan-rancangan seperti itu agar lebih memudahkan ke depannya dalam proses upgrade rumah kita tentunya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa dengan adanya penambahan stop kontak dari semua posisi-posisi yang saya sebutkan tadi, kita sudah bisa membuat manajemen kabel dan stop kontak dengan rapi tentunya. Jadi tidak ada lagi setelah rumah jadi kita bobok, kita bongkar pasang.
Kemudian yang berikutnya yang perlu kita cermati adalah penempatan atau pada saat instalasi listrik kita sudah harus pertimbangkan untuk menggunakan kabel netral ya. Jadi pada saat kita menambahkan saklar pintar atau smart switch, kita sudah buat alur-alur untuk lokasi. Misalnya di sini kita tempatkan saklar ya. Di sini sudah harus dipertimbangkan untuk menggunakan kabel netral pada saat instalasi nantinya. Jadi kita tidak perlu lagi membobok atau cari ke atas ya. Kita satu kali kerja, semua proses ini kita sudah rancang dari awal ya, sebelum kita membangun tentunya. Ini tentu akan memudahkan kita juga dalam membuat skenario kelistrikan dalam rumah kita. Jadi seperti saya katakan tadi, umumnya ada beberapa seperti misalnya saklar pintar itu ada yang menggunakan netral, ada juga yang tidak menggunakan netral, hanya menggunakan dioda ya yang ditempelkan pada ujung. Namun kalau yang menggunakan Zigbee akan lebih bagus kalau kita menggunakan kabel netral, karena dia berfungsi sebagai router juga untuk memperpanjang koneksi antara device yang tersedia tentunya. Jadi bagi pengguna Zigbee tentu Anda bisa memanfaatkan bahwa atau menggunakan semua saklar posisi saklar pintar yang ada di rumah itu kita sudah harus tambahkan atau sudah harus persiapkan kabel netralnya. Jadi ke depan jika ingin menambahkan perangkat itu akan lebih mudah, sehingga tidak perlu kita memanggil tukang lagi untuk menambahkan instalasi kabel netral seperti itu. Nah, ini tentu jarang orang berpikir seperti ini ya. Artinya biasanya tiba masa tiba akal. Nah, kalau saya sudah harus dipertimbangkan bagi teman-teman yang baru membangun rumah dan ingin mendesain rumahnya menjadi rumah pintar, ini sudah perlu harus dipertimbangkan ya. Jadi pertama, semua instalasi kelistrikan sudah perlu ditambahkan kabel netral. Kemudian yang kedua, posisi stop kontak juga sudah harus ditempatkan ya. Jadi tidak perlu lagi ada proses bobok membobok setelah jadi. Kita sudah harus pertimbangkan lokasi dan posisi apa yang harus dilakukan seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Jadi untuk bagian luar ini minimal ada 3 yang dia supply CCTV, kemudian base station atau deteksi kehadiran, kemudian ada sirine. Kemudian untuk di teras juga kita membutuhkan deteksi kehadiran di situ. Jika ada anggota keluarga atau tamu yang duduk di teras pada malam hari, otomatis lampu akan mati. Jadi untuk lokasi di teras ini tentu kita membutuhkan colokan. Jadi dari luar saja ini sudah ada sekitar 3 ya jumlah colokan yang kita dibutuhkan, stop kontak ya. Kemudian untuk base station, semua base station menggunakan stop kontak tentunya, dan posisinya juga di bagian atas ya. Jadi kita tidak, jadi posisi area coveragenya juga nanti akan lebih bagus ya dalam menangkap atau menangkap sinyal dari e-beacon yang ada dalam ruangan tersebut. Ini menurut riset yang saya lakukan, posisi ketinggian juga sangat berpengaruh dalam mengcover deteksi dengan baik atau kemampuan mendeteksi dengan baik itu posisi dan ketinggian. Nah, dengan membuat rancangan seperti ini, pada saat rumah kita jadi, kita sudah
bisa mengatakan bahwa sudah ready untuk mengaplikasikan rumah pintar ya. Semua kita sudah rancang dari awal apa-apa saja yang dibutuhkan, terutama tadi yang paling penting bahwa kita harus tahu bahwa smart device ini ada beberapa sumbernya, ada yang bersumber dari sumber listriknya bersumber dari PLN, ada juga bersumber dari baterai. Kalau yang bersumber dari baterai tidak ada masalah ya, kita tidak butuh colokan. Tapi yang smart device yang membutuhkan listrik langsung tentu membutuhkan colokan, dan itu sudah harus dipikir dari sekarang. Jadi kita sudah perlu membuat ini sehingga lebih terorganisir dari awal. Oke, demikianlah tutorial kali ini. Mudah-mudahan ini bisa membantu bagi teman-teman yang akan bermigrasi atau akan memanfaatkan rumah pintar sebagai pilihan utama saat ini. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.